Saya Muhammad Faris 9. Oh, berarti ada Faris 1, Faris 2, Faris 3, Muhammad Faris 9. Saya minta doakan menikah secepatnya Pak Ustaz. Calon sudah ada, mahar pun sudah ada, tinggal persetujuan orang tua. Bapak, ibu, anak bapak sudah pengajian, anak ibu sudah pengajian. Jangan sampai gara-gara persetujuan kalian tak dapatnya berzina dia, makan haram dia. Sebulan 4 kali dia jalan-jalan, kalian menanggung dosanya. Pak, kalian menanggung dosanya, Bu. Mau kalian menanggung dosanya? Setuju ya anak-anak kalian yang mau nikah. Kalau tak setuju kalian dengan calonnya, buat fit and proper test. Saya ulang sekali lagi, bapak ibu yang menghalang-halangi anak sudah mampu, sudah bekerja, cukup modal, hanya karena tak suka, hanya karena tak suka sukunya, hanya karena tak suka latar belakangnya, padahal orang baik, beriman, takut sama Allah, kalian menanggung dosanya sampai dia akad nikah. Waspadalah. Mudah-mudahan setelah ini tak setuju, setuju nikah. Yang ketawa yang anak-anak pula. Kan masih lama lagi. Nomor-nomor antrian 160 kan. Apa yang harus dilakukan anak kalau orang tua membuang anaknya? Dibuangnya anaknya dalam kardus, diletakkannya depan toko, menangis bayi itu, diambillah sama yang punya toko, dijaganya. Bingung dia pas membuat akte kelahiran. Bin siapa Pak? Bin kardus. Dibuangnya anak itu, pas anak itu sudah sukses, barulah dia datang. Akulah omakmu, ayahmu yang dulu membuang engkau dalam kardus 28 tahun yang lalu. Pernahkah anak itu minta masuk ke dalam rahimmu? Tidak. Siapa yang meniupkannya ke dalam perutmu? Allah kirim malaikat. Hai malaikat, bawa roh ini masuk ke dalam perut. Makanya berapa banyak orang ingin punya anak, sampai operasi, sampai bayi tabung ke Singapura. Bayi tabung paling murah 100 juta. Itu tabung-tabung 9 kilo saya kenal. Tiba-tiba kalian begitu punya anak, kalian buang. Sedangkan membuang sampah di jalan saja ditangkap polisi di Singapura. Membuang puntung rokok, membuang permen karet. Ini membuang anak titipan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terlintas di pikiran. Jangan pernah terlintas di pikiran. Jaga amanah ini. Man ala talata banatin. Siapa yang merawat membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, dalam kurung anak remaja Masjid Nurul Huda, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kau bangun ruku, meninggal tinggal. Kau punya mobil, meninggal mati tinggal. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Apa dia? Waladun salihun, anak yang soleh, bukan somat. Anak soleh. Oleh sebab itu hati-hati, yang dititipkan Allah amanah anak, bawa dia pengajian, masukkan dia ke pondok tahfiz Quran, daftarkan ke pondok pesantren. Yang anak perempuan suruh latih dia pakai jilbab panjang. Allah bisa karena biasa. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Begitu kata orang Melayu. Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Alhamdulillah malam ini anak-anak muda ini semuanya dapat pahala. Kakinya dapat pahala, tangannya dapat pahala, HP-nya pun dapat pahala. Walaupun casingnya Spiderman. Mantap anak mudanya. Saya pun semangat, ini kan anak muda nih. Semangat berapi-api malam ini kan anak muda. Kalau diturutkan susah hati sedang risau ya. Anak muda. Untung yang saya tengok anak muda. Kalau sempatlah omak-omak sama tua-tua.
Udah lawak sedang stres, yang ditengok pula orang-orang udah mau diintai-intai malaikat maut. Ini ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku sebenarnya Pak, entah apa. Aku begitu menengok anak muda ini bangkit, datang pula ketua panitia. Wow, gitu tadi saya mau maju, takbir, Allahu Akbar. Saya mendengar takbir tadi yang saya takutkan berpecahan kaca-kaca. Luar biasa ternyata perbohongan. Dulu setahu saya perbohongan ini, asal kami dari Kisaran mau ke Medan, dari Medan mau ke Kisaran, setahu saya perbohongan ini cuma sup ayam sama minum jus pokat sama jus mangga. Rupanya dari makanan yang halal tadi lahirlah generasi-generasi muda menjadi harapan agama. Ustaz ngomong gini ini bahasa basi apa serius? Serius lah. Kami yang tua-tua ini masa hidup ini tak lama lagi. Saya lahir 1977, sekarang 2019, umur 24 tahun. Saya umur 42, mati umur 63 kalau ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai berarti tinggal 21 tahun. 21 tahun. Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, mati. Yang masa hidupnya masih panjang nih. Inilah calon Bupati Sergei, calon kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, jadi Kapolri, jadi Kapolda, jadi Kapolsek, menjadi supir angkot. Memang supir angkot, tapi semua angkot di Sumatera Utara ini punya dia. Pas aku bilang punya semua, baru kalian bilang mana? Bagaimana hukum sholat kita? Gimana hukumnya sholat kita kalau kurang khusyuk karena tetangga kita bau badan? Man akala basolan, siapa yang makan basol bawang merah au thauman bawang putih, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Falyatazil masajidana, jangan masuk ke masjid kami. Habis makan bawang merah, bawang putih, belum gosok gigi masuk ke masjid. Ayatnya kurang lebih nas. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau mulut. Makanya Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, bergosok gigi. Makanya kadang imam-imam khususnya banyak dari kalangan jamaah tabligh mengantongi siwak sebenarnya. Luruskan shaf. Sunnah. Yang kalian ketawakan sunnah, bengkak mulut nanti. Bersiwak sebelum sholat. Orang Islam gosok gigi sehari 5 kali, sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Tak usah ajari orang Islam tentang kebersihan, sama mengajar itik berenang. Oleh sebab itu maka ini masalah bau mulut, bau. Adapun bau badan, cuma menghilangkannya makan garam Inggris, broklat. Tapi kalau udah makan itu pagi, sehari itu jangan pergi karena mencret. Jadi rupanya saluran usus kita ini, cobalah saluran paralon pipa itu diisi gula minyak. Maka menggumpallah minyak-minyak dan gula-gula di usus itu kotor, sampah, busuk. Maka kalau dimakan itu, dicucinya usus ini bersih. Nah, setelah bersih hilanglah bau. Bau badan itu tak bisa dihilangkan pakai sampo, karena sampo untuk kepala. Bau badan tak bisa dihilangkan pakai sabun. Jangan menghilangkan bau badan dikunyah sabun, mati keracunan. Nah, dengan cara membersihkan usus tadi, setelah bersih hilang bau badan. Ada orang bau badan. Kalau ada orang susah mati, dekat dengan dia, sesak nafas mati kok. Bagaimana cara melawan sifat yang batil dari hati kita Pak Ustaz?
fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salaat salahal jasadu kullu. Kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut baik. Mata baik, telinga baik, kaki baik. Tapi kalau yang segumpal ini rusak, fasadal jasadu kullu, yang lain ikut rusak. Ala wahyal qalb, yang segumpal itu adalah hati. Adalah tempat bersama Tuhan, tempat aku meminta dalam segala doa. Saya kan tak mau aja buat album ini, kalau mau mati artis-artis itu. Jadi semuanya berawal dari hati. Oleh sebab itu bersihkan hati. Ini kalau cerita masalah penyakit hati ini banyak sekali. Di antara penyakit hati adalah hasad. Hasad itu bahasa kitanya apa? Dengki. Nama penyakitnya hasad, nama orangnya hasid. Ustaz ini ngada-ngada aja. Kadang orang banyak tak percaya sama saya. Terus setelah saya sebutkan ayatnya, oh, wa min syarri itulah dia hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad nama penyakitnya, hasid nama orangnya. Kenapa dalam Quran tuh hasidin? Ada baris bawah gua, hasidin. Makanya kalau ngasih nama anak jangan asal buka Quran. Ini lahir anak, oh ya buka Quran. Siapa namanya? Hasidin. Penyakit yang pertama kali di langit, yang pertama kali di bumi adalah penyakit hasad. Siapa yang pertama kali terkena penyakit di langit? Iblis. Apa penyakit iblis? Hasad. Hasad itu apa? Tak senang menengok orang dapat nikmat. Apa penyakit hasad iblis? Tak senang nengok Adam dapat nikmat. Penyakit yang pertama di bumi, hasad. Siapa yang kena hasad? Kabil. Tak senang menengok Habil dapat bini cantik. Makanya kalau ada di antara bapak, siapa itu? Bini kawanku, macam hantu tengok. Marah menengok bini orang, itu keturunan Kabil. Tak senang nengok orang lain dapat nikmat. Makanya nanti kalau hari Ahad ada kawan kalian yang nikah, cara menghilangkannya doakan dia. Datang kalau dia nikah, duduk dekat pelamin, jangan pula duduk. Lewat depan pelaminnya doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, semoga kalian berdua diberkahi Allah. Wa baraka alaikuma, semoga kalian berdua. Jangan hasad tak mau datang. Atau kalian datang tapi hati kalian marah, sampai di depan tuh berdoa juga, cuman gigi rapat. Ibu juga jangan hasad, Bu. Ya, itu yang nikah di hotel itu siapa? Kawan anak saya. Yang kemarin satu kelas sama anak ibu? Iya. Kok anak dia nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Dia pakai dukun. Doakan mudah-mudahan dia dapat anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Jodoh kalian insya Allah akan dikirimkan Allah. Kenapa belum nikah juga? On the way. Begitu caranya. Ini tak lama lagi kan bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan Ramadan yang belum nikah nih, mudah-mudahan nanti Ramadan dibangunkan oleh istrinya sahur. Jangan sampai kalian dibangunkan jam weker. Apalagi dibangunkan mercun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, cara yang baik menghindari dari teman yang ingin menghancurkan kita, atau dia tak ingin saya menjadi orang yang baik. Tinggalkan dia. Hijrah. Kau cari kawan remaja masjid Nurul Huda yang baik-baik, yang soleh-soleh. Karena kalau kau tetap sama dia,
Walaupun kau tak pakai sabu-sabu, paling tidak kau ikut duduk sama dia. Kalau datang razia BNN tertangkap juga. Kalaupun kau tak ikut pacaran, paling tidak kau ikut bersubhat, berkolusi dengan dia. Oleh sebab itu maka lawan, hijrah, pindah. Kalau saya tak berkawan dengan orang yang jahat, siapa yang nanti menasihati mereka? Saya khawatirnya kalian mancing ikan, mestinya kalian balik bawa ikan. Tapi kalau kalian tak kuat, kalian dilarikan ikan. Yang dipancing ikan paus, yang mancing beratnya 20 kilo, habis kalian dimakan ikan. Paham yang saya cakapkan ini? Buatlah komunitas pemuda hijrah. Jangan takut. Ini banyak yang takut nih. Nanti kalau udah hijrah nggak bisa pakai motor lagi. Nanti kalau kami sudah hijrah tak bisa main futsal lagi. Tetap main futsal tapi pakai celana panjang. Ya, tetap main futsal tapi jam 6 stop. Ini main futsal sampai jam 9 malam. Maghrib hilang, isya hilang, balik tertidur. Capek mati. Siapa melarang kalian olahraga setelah hijrah? Setelah hijrah tetap boleh camping, outbound, silakan. Setelah hijrah tetap boleh main geng motor, apa salahnya? Pakai King Cobra, pakai Harley Davidson, pakai tetap. Cuman bedanya dulu waktu naik itu petantang petenteng, sekarang berzikir. Pas pelan-pelan tuh subhanallah walhamdulillah. Apa yang tak terpukau? Saya kalau udah diajak anak-anak muda naik motor, bangkit semangat saya. Rasa umur 25 rasanya. Udah balik ke rumah baru 42. Jadi kalian harus buat komunitas. Tapi jangan campur aduk laki-laki perempuan. Remaja masjid bercampur aduk laki-laki perempuan. No, nengi acak-acak. Jangan campur aduk laki-laki perempuan. Gak apa-apa, kan cuma musyawarah aja. Hati tak bisa berdusta, mata kau mulai memandang tinggi. Yang perempuan buat komunitas perempuan, yang laki-laki buat komunitas laki-laki. Setelah selesai kuliah, kerja, entrepreneur, cukup punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, kebun pribadi, baru kalian menikah. Tausiahnya Ustadz Abdul Somad, nasihat pernikahan. Buat di sini nikah masal, buat tenda sekali akad 50 orang. Buat nikah masal, tapi yang ikut anak muda, jangan yang udah nikah mau ikut juga. Gimana kira-kira program nikah masal nih? Setuju tak anak muda? Nanti kita tetapkan tanggalnya. Siap? Tanggalnya siap, perempuannya tak ada. Siapa yang menolak pinangan anak-anak muda yang soleh-soleh ini? Saya kasih tahu sama ibu-ibu yang punya anak gadis di belakang, kalau sampai kalian tolak anak remaja Masjid Nurul Huda ini, menyesal kalian dunia akhirat. Kalian kalau ada yang udah ditolak 2-3 kali, kasih tahu, saya pinangkan malamnya juga. Kalau tak mau saya minangkan, Ustadz Iqbal minangkan, ketua panitia minangkan. Tapi kalau bisa jangan saya, karena kalau saya yang minangkan nanti takutnya saya yang diterimanya. Assalamualaikum Bu Aja. Maksud kedatangan saya malam ini mau meminangkan salah satu dari anak muda remaja Masjid Nurul Huda di Simpang 3 Perbongan. Kalau bisa terima. Sebentar ya Ustadz, kami tanya anak kami di kamar dulu. Tanya, nah itu ada orang Minang, kau mau yang mana? Mau yang Ustadz itu aja lah mana? Apa yang saya nolaknya kan? Kira-kira dari 3 ayat yang kita bahas dengan pertanyaan-pertanyaan ini bisa diambil kesimpulan? Jadilah orang beriman. Setelah beriman takut pada Allah. Istiqamah, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu tetap bersaudara dalam tuntunan Quran dan Sunnah dibimbing oleh ulama. Jangan caci maki, sumpah serapah, berkelahi hingga rusak persatuan. Ingat nikmat Allah terbesar, selamat dari api neraka, karena hati sudah ditundukkan menjadi bersaudara.
bersaudara. Tak cukup hanya sekedar bersaudara. Setelah bersaudara membuat komunitas hijrah, membuat komunitas ibu-ibu pengajian, membuat komunitas bapak-bapak. Setelah itu laksanakanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau itu kita laksanakan, faulaika humul muflihun, maka kita termasuk orang yang menang. Tapi kita tak sombong, kita mesti memohon pertolongan Allah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.